Hai, pada kesempatan kali ini saya akan coba mereview sebuah alat inkubator untuk Artemia. Sekaligus saya akan coba memberikan sedikit gambaran bagaimana cara menggunakan alat ini. Oke, jadi kalau misalnya dilihat, alat ini cukup sederhana. Ini produk asli buatan Wajah Baby. Keterangannya di sini incubator for baby shrimp eggs. Nah, apa aja sih yang ada di dalam si paket inkubator ini? Ini sederhana aja sih. Kalau kita buka, kita coba cek ya. Nah, ini yang pertama adalah si inkubatornya sendiri. Dia bentuknya seperti ini. Di atas ini ada lubang-lubang udara. Ini sebetulnya penutupnya. Nanti Artemianya kita masukkan ke sini. Kemudian di bagian bawah ini ada tempat masuknya udara ya, dari aerator. Ini kemudian ada, di sini udah disediain selang aeratornya. Kemudian ada ini namanya simple valve. Dia ini fungsinya untuk agar air nggak balik ya, nggak harus balik ke si mesin aeratornya. Biasanya kalau misalnya mesin aeratornya diletakkan sejajar atau di bawah si inkubatornya, nanti kan airnya bisa masuk ke aerator dan itu bisa menyebabkan korsleting. Nah, dengan adanya si alat ini bisa membuat atau menahan air flowback ya ke si aerator. Yang terakhir di sini ada pengatur udara yang masuk. Nah, jadi pertama-tama kita siapkan si selang aeratornya dulu. Ini yang dikasih dari si inkubator ini kira-kira panjangnya kurang lebih 1 meter. Nah, ini kita bagi dua dulu aja. Kita bagi dua seperti ini. Kemudian potongan yang pertama kita masukkan ke si valve ini, simple valve ini. Kemudian ujung satunya kita masukkan ke bagian bawah si tabung inkubatornya. Nih ya, seperti ini. Terus jangan lupa pastikan arah si simple valve ini untuk yang bagian kosongnya. Di sini kan sebelah sini ada merahnya nih. Kemudian di sini ada yang kosong. Yang kosong itu dia arahnya ke si tabung inkubatornya. Nah, ini pastiin arahnya. Sedangkan yang arah ada merahnya ini dia arahnya ke mesin aerator. Nah, tapi sebelum kita pasang ke mesin aeratornya, kita pasang dulu sini, kasih selang lagi. Kita kasih selang lagi seperti ini. Kemudian kita di ujung satunya lagi kita pasang si kerannya untuk mengatur udara yang masuk. Nah, kita pasang seperti ini. Baru langkah selanjutnya kita masukin selang ini ke selang aerator. Nah, ini selang aerator. Bentar, aeratornya saya coba liatin. Nah, jadi aeratornya udah ada ya, itu
kita tinggal colok aja. Nah, berarti rangkaiannya ini udah selesai. Coba lihat ini ya. Oke, nah jadi dari sini ini tabung inkubatornya, kemudian dia ke simple valve, kemudian dia ke sini ke keran, ke situ, kemudian lanjut ke si mesin aeratornya. Oke, nah jadi sekarang kita tinggal isi air ini dulu aja. Jadi isi air ini cukup 90%. Kita isi. Saya langsung isi dari air keran ya. Nah, kita sisakan kira-kira 10%. Kelihatan ya. Oke, jadi kira-kira kita isi seperti ini. Nah, dengan adanya si simple valve ini, air nggak mengalir ke selang aerator. Berarti sekarang kita tinggal nyalakan aeratornya. Nah, sebelum kita tambahkan garam ke dalam sini, pastikan si air dilakukan aerasi dulu beberapa saat. Nah, setelah kita diamkan beberapa saat, seperti biasa kita tinggal tambahkan garam ya. Saya di sini menggunakan garam ikan. Untuk 90% air yang kita isi ini, kita cukup menambahkan 10 gram garam ikan. Nah, 10 gram itu segimana sih ya, kurang lebih kalau menggunakan sendok plastik seperti ini segini 10 gram. Kemudian kita masukkan di sini artemianya. Nah, artemianya cukup 3 sampai 5 gram. Nah, ini dia artemianya. Masukkan ke sini. Ini hasilnya kita tinggal tunggu selama 1,5 hari sampai 2 hari, 36 sampai 48 jam kita biarkan seperti ini. Jadi kita akan coba cek lagi besok ya. Oke, nah jadi sekarang udah 36 jam. Ini udah kelihatan merah banget, jadi udah bisa kita panen hasilnya sekarang. Oke, nah sebagai perbandingan, di sini saya juga buat artemia, tapi ditetaskannya menggunakan botol aqua seperti ini. Nah, kelemahannya apa? Ini tuh sudah terlihat seperti ini. Nah, jadi banyak telur-telur artemia yang belum menetas, dia menempel di dinding botolnya. Sedangkan kalau misalnya saya lihat di sini tuh nggak ada sama sekali di bagian atasnya telur artemia yang belum menetas menempel. Kita coba matikan. Jadi kalau yang menggunakan botol plastik ini, biasanya saya mengakalinya
beberapa jam sekali saya bersihkan bagian atasnya dengan cara seperti ini. Nah, tapi tetap aja ada telur artemia yang masih menempel. Ini sebetulnya belum menetas, jadi dia mengurangi mengurangi persentase jumlah telur yang menetasnya. Nah, sekarang balik lagi ke si inkubator ini, gimana cara kita memisahkan telur yang sudah menetas dengan cangkang telurnya. Jadi mudah saja. Sebetulnya si artemia ini dia bersifat fototaksis, jadi dia mendekati cahaya. Caranya kita tinggal kasih cahaya seperti ini. Nah, nggak perlu alat khusus untuk memisahkan antara cangkang dengan artemianya sendiri. Jadi kita tinggal siapkan senter di bagian bawah. Kita tunggu selama 15 menit. Nah, ini udah 15 menit ya, kita coba lihat lebih dekat. Nah, itu untuk artemianya bisa lihat udah ke bawah semua. Kemudian si cangkangnya sendiri tuh ada di atas semua ya. Oke, berarti sekarang kita tinggal pisahkan si artemianya. Caranya cukup mudah. Kita cuman siapkan di sini, saya menggunakan saringan, kemudian dilapisi dengan kain. Jadi kita masukkan ke dalam sini. Untuk mengambilnya kita tinggal lepas di bagian simple valve-nya. Nah, jadi ini dia nih hasil artemianya. Cukup banyak ya. Nah, jadi kita langsung ke kesimpulan aja ya. Dengan menggunakan si inkubator ini, alat inkubator artemia ini, saya ngambil 3 kesimpulan. Yang pertama, ini meningkatkan persentase telur menetas, karena untuk telur-telur yang belum menetas dia tidak akan menempel di si tabung ini. Tidak seperti saya menggunakan botol plastik bekas ya. Itu biasanya banyak yang menempel, tapi kalau di sini enggak. Kemudian yang kedua, karena menggunakan simple valve, dia lebih aman untuk mesin aeratornya, sehingga mencegah kemungkinan korsleting itu kecil sekali, bahkan tidak akan ya. Yang terakhir adalah desainnya eksklusif. Desainnya eksklusif, jadi ini ditaruh di mana aja pun bagus, mau ditaruh di kamar sekalipun ini bisa jadi hiasan. Oke, jadi itu aja reviewnya mengenai inkubator untuk menetaskan telur artemia. Untuk yang tertarik beli produk itu di mana, nanti bisa lihat linknya di deskripsi. Untuk teman-teman yang tertarik lihat koleksi ikan-ikan cupang, saya juga bisa lihat di Instagram saya, Parent Beta. Kemudian untuk tertarik kita sharing di blog, itu bisa kunjungi website pribadi saya di www.parentbeta.com. Sekian penjelasan singkat dari saya, semoga membantu. Sampai ketemu lagi.